Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya, khususnya teman-teman 61. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kami dari tim akademik Angkatan 61 akan membawakan materi mengenai Statistics and Sampling Distribution yang ada pada mata kuliah Statistika Matematika 1, Prodi KS, di pertemuan 11 dan 12. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sample distribution. Nah, apa itu sample distribution? Yaitu kita misalkan X1, X2 sampai Xn itu melambangkan sampel berukuran N. Maksudnya di sini X ini adalah perubahan acak sebagai sampel. Nah, masing-masing dari perubahan acak ini memiliki sebaran atau distribusinya masing-masing. Sebaran dari sampel tersebut, yaitu X1 sampai Xn, merupakan joint distribution dari X1 sampai Xn. Jadi, setiap perubahan acak ini mempunyai sebaran atau distribusinya masing-masing. Dan sebaran dari sampel tersebut merupakan joint distribution dari X1 sampai Xn. Kemudian, ada istilah statistik. Statistik di sini adalah fungsi perubahan acak yang terobservasi atau observable random variables yang biasa dimisalkan T itu sama dengan fungsi dari perubahan acak Tx1 sampai dengan Xn yang tidak tergantung pada parameter. Misalnya parameternya itu adalah theta yang tidak diketahui. Nah, contoh dari statistik ini ialah jika kita misalkan beberapa perubahan acak X1 sampai Xn adalah random sample dari suatu densitas Fx di mana fungsi tersebut memiliki parameter theta, maka kita bisa pastikan bahwa X bar ya atau sampel atau rata-rata sampel itu adalah statistik. Nilai minimum dari random sample X1 sampai Xn itu juga statistik. Tetapi X min theta itu bukan statistik karena dia masih bergantung pada parameter yang nilainya tidak diketahui. Selanjutnya, ada yang disebut dengan sampling distribution. Nah, di sini definisinya ialah statistik tadi adalah fungsi perubahan acak. Fungsi perubahan acak merupakan perubahan acak juga. Jadi, sebuah fungsi perubahan acak itu juga sebenarnya termasuk perubahan acak. Nah, fungsi perubahan acak ini juga memiliki sebaran atau distribution. Maka, statistik di sini dapat kita simpulkan juga memiliki sebaran. Sebaran dari statistik itu adalah sampling distribution. Nah, jadi bedanya sampling distribution dengan sample distribution. Sampling distribution itu adalah sebaran dari statistiknya, sedangkan sample distribution adalah sebaran dari sampelnya atau masing-masing perubahan acak yang menyusun statistik tersebut. Nah, di dalam statistic and sampling distribution, kita dapat mengetahui beberapa teorema. Yang pertama ialah teorema mengenai kombinasi linear dari variabel normal. Nah, jika kita mempunyai perubahan acak sebanyak n, di mana perubahan acak tersebut kita misalkan x, yang berdistribusi normal dengan parameternya ialah mu i dan sigma kuadrat i, dan perubahan acak tersebut independen, maka kita dapat membuat perubahan acak baru, di mana perubahan acak baru tersebut kita misalkan dengan y, yaitu sigma i sama dengan 1 sampai n dari ai xi itu akan berdistribusi normal dengan parameternya yaitu rataannya i sama dengan 1 sampai n ai mu i dan variansnya ialah i sama dengan 1 sampai n sigma i sama dengan 1 sampai n ai kuadrat sigma kuadrat i. Nah, akibat dari teorema ini ialah jika kita mempunyai perubahan acak atau random sample dari X1 sampai dengan Xn, di mana perubahan acak tersebut berdistribusi normal dengan parameternya mu dan sigma kuadrat atau rataan, min, dan varians, maka kita dapat mengetahui
rata-rata sampel atau X bar itu akan berdistribusi normal juga dengan parameternya mu dan variansnya ialah sigma kuadrat per n, di mana n ini adalah banyaknya sampel. Selanjutnya ialah teorema mengenai student t distribution atau yang biasa disebut dengan distribusi T. Bunyi teoremanya ialah jika kita mempunyai perubahan acak Z yang berdistribusi normal baku dan W adalah perubahan acak yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas nu, dan jika Z dan W itu independen, maka distribusi dari perubahan acak baru T sama dengan Z per akar W per nu itu adalah berdistribusi student t dengan derajat bebas nu, yang bisa kita notasikan dengan perubahan acak T berdistribusi T dengan derajat bebas nu. PDF-nya dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu fungsi dari T dengan derajat bebas nu, di mana batas T-nya itu terletak dari min tahingga sampai tahingga. Nah, kemudian masih ada lagi teorema yang berkaitan dengan distribusi T, yaitu jika perubahan acak T berdistribusi T atau student t dengan derajat bebas nu, maka untuk nu lebih dari 2R, itu ialah ekspektasi dari T berpangkat 2R itu akan sama dengan gamma 2R plus 1 per 2 dikali dengan gamma nu kurang 2R per 2 yang berpangkat R dibagi dengan gamma seperdua dikali gamma nu per 2. Nah, kemudian nilai ekspektasi dari T berpangkat 2R min 1 itu sama dengan 0. R di sini adalah dari 1 sampai tahingga. Nah, maksud dari teorema ini ialah jika kita mempunyai ekspektasi T tersebut berpangkat genap, maka teoremanya itu ialah ini. Dan jika dia berpangkat ganjil, maka ekspektasi dari T berpangkat ganjil itu akan sama dengan 0. Varians dari T itu adalah nu per nu min 2, di mana nu itu lebih besar dari 2. Selanjutnya adalah teorema mengenai Snedecor's F distribution, atau yang biasa disebut dengan distribusi F atau distribusi Fisher. Di sini bunyi teoremanya ialah jika perubahan acak U, kita misalkan perubahan acak U berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya adalah M, dan perubahan acak V yang berdistribusi chi-square dengan derajat bebas N itu adalah independen, maka random variabel dari X, perubahan acak X, itu akan sama dengan U per M per V per N, dengan X di sini ialah merupakan perubahan acak yang berdistribusi F, dengan X-nya ini lebih besar dari 0. Fungsi PDF-nya dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, distribusi ini atau sebaran ini disebut dengan Snedeker-Fisher atau distribusi F. Dirotasikan ialah X berdistribusi F dengan derajat bebasnya M dan N. Nah, teorema selanjutnya mengenai distribusi F ini ialah sama dengan distribusi student yang tadi, yaitu jika kita mempunyai perubahan acak X yang berdistribusi F dengan derajat bebas M dan N, maka kita dapat mengetahui kalau ekspektasi dari X berpangkat R itu akan sama dengan N per M berpangkat R dikali gamma M per 2 tambah R dikali gamma N per 2 kurang R, semuanya dibagi dengan gamma M per 2 dikali gamma N per 2, di mana N di sini lebih besar dari 2R. Nah, nilai rataannya atau ekspektasi X itu sama dengan N per N min 2, di mana 2 itu kurang dari N. Kemudian, varians dari X itu sama dengan 2N kuadrat dikali M ditambah N min 2, semuanya dibagi dengan M dikali N min 2 kuadrat dikali N min 4, di mana 4 kurang dari N. Nah, itulah tadi beberapa teorema yang telah dipaparkan. Kalian juga dapat membuktikan beberapa teorema tersebut
dan juga mencari teorema-teorema lain yang berkaitan dengan statistik and sampling distribution. Untuk sekedar informasi bahwa teorema-teorema tersebut akan sering digunakan ketika kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan statistik and sampling distribution. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh soal yang akan dijelaskan. Yang pertama itu, contoh soal yang pertama ialah diketahui X adalah peubah acak di mana X ini menunjuk pada berat suatu sekantong pakan dalam satuan pon, di mana X ini berdistribusi normal dengan rata-ratanya 101 dan variansnya 4. Nah, yang ditanyakan ialah berapa peluang bahwa 20 kantong pakan akan memiliki berat setidaknya 1 ton. Nah, jawabannya ialah kita menentukan dulu 1 ton itu sama dengan berapa pon. Jadi, 1 ton itu kita ketahui bahwa 1 ton itu seberat 1000 kg. Atau jika dikonversi menjadi pon, berarti sama dengan 2000 pon. Nah, diketahui juga di soal bahwa rata-ratanya itu atau mu-nya itu sama dengan 101. Dan variansnya itu atau sigma kuadrat itu sama dengan 4. Atau dengan kata lain bisa juga kita tentukan simpangan bakunya atau sigmanya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita menentukan peluangnya. Peluangnya itu ialah kita dapat tuliskan peluang dari 20x lebih besar atau sama dengan 2000. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan peluang X lebih besar sama dengan 100. Nah, untuk menentukan peluangnya, kita ketahui bahwa X ini berdistribusi normal. Otomatis kita bisa mentransformasi nilai X ini ke dalam bentuk Z atau bentuk normal. Sehingga didapatkan peluang Z lebih besar sama dengan 100 dikurang 101 per 2. Nilai datanya dikurang rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, didapatkan peluang Z lebih besar sama dengan min setengah atau min 0,5. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan nilai peluangnya bergantung pada tabel yang teman-teman gunakan. Misalkan kalau tabelnya tabel penuh atau tabel 1. Nah, di sini saya menggunakan tabel 1 untuk menentukan nilai peluang dari Z lebih besar sama dengan min 0,5. Bisa juga dengan cara lain yaitu menggunakan tabel setengah. Tapi nanti hasilnya juga akan sama. Nah, di sini ketika kita menggunakan tabel penuh, maka diperoleh peluang Z lebih besar sama dengan min 0,5 itu sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari min 0,5. Peluang Z kurang dari min 0,5 berdasarkan tabel ialah 0,3085. Otomatis peluang bahwa 20 pakan akan memiliki berat setidaknya 1 ton itu ialah 0,6915. Melangkah ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal nomor 2. Nah, di sini terdapat beberapa random variabel yang independen yang dimisalkan dengan XI yang berdistribusi normal baku dengan rataan 0 dan varians 1. I-nya di sini dari 1 sampai 16. Berarti total peubah acaknya ini berjumlah 16. Dan diberikan X bar itu ialah rata-rata dari sampel. Nah, tentukan yang pertama peluang rata-ratanya atau X bar itu kurang dari 1/2. Kemudian yang kedua, peluang dari X1 dikurang X2 kurang dari 2. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita tentukan dulu distribusi atau sebaran dari masing-masing peubah acak atau statistik yang ingin kita tentukan nilai peluangnya. Pertama yang A. A di sini sesuai dengan teorema ialah X bar ini berdistribusi normal dengan rataan mu dan varians sigma kuadrat per N. Nah, di sini N ini adalah mewakili jumlah sampelnya. Maka kita dapat menemukan X bar ini ialah berdistribusi normal dengan rataannya ialah 0 dan variansnya ialah 1/16.
Nah, sehingga kita dapat menentukan peluang dari X bar kurang dari setengah itu sama dengan kita transformasi ke bentuk normal, sehingga didapatkan peluang Z itu kurang dari setengah, itu datanya, dikurangi dengan 0, rataannya, dibagi dengan simpangan bakunya. Karena variasinya 1/16, otomatis simpangan bakunya 1/4. Nah, didapatkan peluang Z kurang dari 2. Nah, berdasarkan tabel 1 atau tabel penuh, kita peroleh peluang Z kurang dari 2 itu sama dengan 0,9772. Nah, untuk bagian B, kita menggunakan teorema kombinasi linear dalam variabel normal, yang didefinisikan itu sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N dari AI XI itu berdistribusi normal dengan parameternya ialah rataannya sigma I sama dengan 1 sampai N AI mu I, dan variansnya ialah sigma I sama dengan 1 sampai N AI kuadrat dikali sigma kuadrat I. Nah, dari sini kita dapat menentukan X1, distribusi dari X1 dikurang X2. Maka kita menentukan distribusinya ialah X1 kurang X2 berdistribusi normal dengan parameternya ialah mu1 dikurang mu2. Nah, di sini kenapa bisa mu1 min mu2? Itu karena dilihat dari koefisien masing-masing pembacaknya, koefisien dari X1 itu adalah 1 dan koefisien dari X2 itu adalah min 1. Otomatis parameternya di sini ialah untuk rataannya mu1 dikurang mu2. Dan untuk variansnya, karena koefisiennya dikuadratkan, otomatis varians dari X1 dan X1 min X2 itu sama dengan varians 1 ditambah dengan varians 2. Sehingga kita peroleh distribusi dari X1 min X2 itu adalah distribusi normal dengan parameternya ialah 0 dan 2. Nah, selanjutnya kita dapat memperoleh nilai dari peluang X1 dikurang X2 kurang dari 2 itu sama dengan kita transformasi kembali ke bentuk normal menjadi peluang Z dikurang dari 2 kurang 0. 2 adalah nilai datanya, 0 adalah rataannya, per akar 2. Akar 2 adalah simpangan baku dari distribusi X1 min X2. Nah, kita dapatkan peluang Z kurang dari 2 per akar 2. Yang dapat kita cari lagi peluang Z kurang dari 1,41. Nah, berdasarkan tabel, kita peroleh peluang Z kurang dari 1,41 itu sama dengan 0,9207. Nah, mungkin cukup sekian contoh-contoh soal yang sudah diberikan dan materi yang sudah dipaparkan tadi. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.